Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Cloud computing bisa bersifat publik atau privat. Publik cloud menyediakan layanannya secara publik di internet. Sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing. 1. Penyimpanan, backup, pengambilan data. Yang kedua, membuat dan mengetes aplikasi. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari yang kecil hingga korporasi besar. Perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan pengguna individu. Tak hanya itu, cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan Anda untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama, software as a service atau SaaS melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay-as-you-go atau on-demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, infrastruktur as a service atau IaaS melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari suatu operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on-demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesia Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga ada platform as a service atau PaaS, disebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Yang keempat ada Datastore as a Service atau DaaS. Datastore as a Service DaaS adalah model layanan cloud untuk menyediakan fasilitas sistem penyimpanan data secara remote dan dapat mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Tipe cloud computing menurut jangkauan. Yang pertama ada public cloud. Jenis public cloud merupakan bentuk paling umum dan banyak digunakan dari cloud. Para pelanggan, baik individu maupun perusahaan, bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Nantinya sumber daya komputasi seperti aplikasi, sistem penyimpanan data, dan jaringan yang diakses berbagai dengan banyak pengguna yang berbeda. Jenis layanan public cloud digunakan oleh banyak perusahaan karena para vendor memiliki infrastruktur yang telah dilengkapi data center berkapasitas besar seperti Amazon, Google, Microsoft, dan Azure. Yang kedua ada private cloud. Private cloud merupakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan tertentu. Infrastruktur layanan private cloud dikelola dan dioperasikan hanya untuk kelompok yang umumnya berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Dari sisi lokasi, private cloud bisa berada pada posisi on-site atau off-site. Pada prinsipnya, layanan private cloud tidak bisa diakses secara umum dan terbuka layaknya public cloud, melainkan hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan. Perusahaan memiliki kendali atas pelaksanaan cloud, baik perangkat keras, jaringan, sistem operasi, maupun perangkat lunak lain.
yang digunakan untuk menciptakan cloud. Yang ketiga ada community cloud. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini digunakan secara eksklusif didasari oleh poin-poin pertimbangan kesamaan. Misalnya saja kebutuhan keamanan yang sama, misi dan kebijakan yang sama, atau pertimbangan kepatuhan yang serupa. Yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini merupakan gabungan dari jenis cloud lain, meski secara entitas tetap berdiri sendiri, tapi ada teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut terhubung. Intinya, hybrid cloud merupakan komposisi dari dua atau lebih infrastruktur, baik public cloud, private cloud, maupun community cloud. Cara kerja cloud computing, setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Untuk menggunakan cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan penyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membeli, memiliki, membangun manajemen informasi teknologi atau IT mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti menggunakan disk atau flash drive. Cloud computing dari sisi bisnis. Untuk pindah ke sistem cloud, hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk segera menghitung nilai infrastruktur IT yang Anda punya. Ada banyak faktor seperti biaya memelihara data center, biaya sewa, harga hardware, serta software, spesifikasi CPU, RAM, dan lain-lain. Harus dipikirkan juga apakah Anda akan membuangnya atau membangun ulang untuk cloud dan paket SaaS. Setiap opsi memiliki ongkosnya masing-masing. Menggunakan cloud juga harus menghitung biaya karyawan tambahan. Bisnis bisa menggunakan cloud computing dengan cara yang berbeda. Beberapa pengguna membiarkan seluruh aplikasi atau datanya di cloud, sementara ada juga yang menggunakan model hybrid, yang berarti hanya beberapa aplikasi atau data di private server, sementara sisanya di public cloud.